kerja di Taiwan itu kita bisa menabung dana pensiun. Benar nggak? Benar sekali guys. Karena apa alasannya ya? Yang pertama itu UMR di sini itu adalah 9 juta guys. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai hal kerja di Taiwan itu kita bisa menabung dana pensiun. Benar nggak sih? Saksikan videonya sampai selesai ya. Oke guys, jadi nggak perlu lama lagi kita akan bahas. Jadi kerja di Taiwan itu kita bisa menabung dana pensiun. Benar nggak? Benar sekali guys. Karena apa alasannya ya? Yang pertama itu UMR di sini itu adalah 9 juta guys. Ya. Jadi walaupun kita TKW di Taiwan itu nggak pegawai negeri sipil, kita juga bisa menyiapkan dana pensiun gitu. Jadi gimana cara menyiapkannya? Ya itu dari kita sendiri guys. Jadi kita atur penghasilan kita per bulan itu bagaimana sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga di rumah, kebutuhan kita di sini dan tabungan masa tua ya guys ya, yaitu dana pensiun itu tadi. UMR gaji di Taiwan itu kisaran 9 juta bahkan sampai 10 juta guys. Kita ngambil rata-ratanya aja ya, standarnya aja ya, itu 9 juta per bulan. Nah, untuk 9 juta per bulan ini kita bisa alokasikan yang 3 juta buat kebutuhan keluarga yang punya keluarga, yang maksudnya yang udah menikah. Kalau yang belum menikah misalnya masih single, masih bujang, masih gadis, bisa buat bantu orang tua lah ya. Dengan angka 3 juta, 2 juta setengah itu udah angka yang sangat membantu sekali di Indonesia sekarang ini ya guys ya. Karena dimana di Indonesia juga sekarang lagi sangat berkrisis sekali guys ya. Di masa-masa pandemi ini sangat krisis. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, PT-PT yang tutup. Karena apa ya? Karena lagi masa seperti ini kita juga lagi takut ya guys ya. Lagi masa COVID-19 ini. Oke lanjut. Jadi gaji 9 juta, yang 3 juta bisa kita buat keluarga, yang 1 juta itu bisa buat kita di sini guys ya. Karena apa? Karena kita kerja di Taiwan itu di peraturan pemerintahnya itu ya makan 2-3 kali sehari dan semua kebutuhan itu ditanggung oleh majikan guys. Tapi terkadang ada di sini itu majikan yang agak-agak pelit ya guys ya. Jadi ada banyak kebutuhan yang nggak dicukupin. Jadi itu kita bisa beli guys ya. Dan sangat mencukupin banget kayak gitu. Jadi 1 juta, 2 juta itu udah cukup sih guys ya. Itu kalau kita nggak boros ya. Jangan semua kita beli. Karena di Taiwan itu online shopnya banyak. Dan kalau yang jobnya di bagian perkotaan tentu kita tuh banyak yang bisa memanjakan mata, yang menggoda kita bisa beli barang yang nggak jelas guys ya. Jadi jangan sampai. Jadi belilah barang yang benar-benar memang dibutuhkan dan bermanfaat. Jangan beli-beli barang yang tidak ada manfaatnya. Karena ketika masa kita pulang ke Indonesia, yang ditanya itu bukan barang-barang yang kita beli guys, tapi asetnya. Jadi kebanyakan sekarang itu orang tuh bangun rumah, beli tanah. Is okay ya guys ya, beli tanah itu investasi ya guys ya, investasi jangka panjang juga guys ya. Kadang beli rumah. Nah, saran aku ya, bikin rumah itu yang sederhana aja, yang jangan yang terlalu wow gitu guys ya. Terlalu mewah gitu sampai semua lampu-lampu hias kita koleksi dan kita tidak memikirkan listrik-listriknya guys ya, karena biayanya cukup besar. Is okay kalau kita memiliki ada usaha lain di selain kita kerja di Taiwan ini ada. Karena kalau uang sudah dihabis-habiskan buat rumah, itu udah mati guys ya. Jadi uangnya itu nggak muter kayak gitu. Jadi banyak sekarang ini para TKW itu pulang itu kebingungan, nggak ada aset, nggak ada tabungan guys. Nah jadi di video kali ini saya akan kasih tip buat kalian gimana cara mempersiapkan dana pensiun.
Jadi kerja di Taiwan itu guys sesuai dengan niatnya guys ya, niat awalnya. Niat awal kita itu apa? Membantu keluarga, bikin rumah, investasi tanah, tabungan masa mendatang, masa yang akan datang, kayak gitu. Jadi itu semua harus dipikirkan yang matang guys ya. Jangan udah sampai Taiwan, kalau kita tidak punya tujuan planning yang jelas, maka uang itu udah keluar masuk aja guys, nggak jelas. Dan udah ada yang 3, 2, 4 tahun itu nggak dapet apa-apa, bahkan rumah dia tidak punya. Nah itu sangat disayangkan guys ya, buat kita para PMI ya, yang dulu sebutannya TKW. Jadi meskipun kita tidak bergelar PNS ya guys ya, kita juga bisa mempersiapkan dana pensiun guys. Kalian kaliin aja guys ya, gaji 9 juta, 3 juta atau 2 juta buat keluarga, sisa 2 juta, 2 juta atau 1 juta itu bisa buat kita di sini. Dan yang bulatnya itu 5 juta ya guys ya. 5 juta itu guys, kalau dikali setahun itu udah dapet 60 juta guys. Ya, kalau kita nabungnya 6 juta per bulan itu udah dapet setahunnya 75 juta. Kaliin 2 tahun aja guys ya. 2 tahun kerja aja. Yang 5 juta tadi udah dapet 120 juta guys ya. Dan 120 juta itu guys kalau kita tabungin guys ya, bisa mengendap guys, bisa ada untungnya. Tapi saya di sini kalau untuk nabung itu saya lebih milih ke logam mulia ya guys ya, ke emas ya guys ya. Karena inflasinya itu nggak banyak. Tapi kalau uang, kita nyimpen uang itu inflasinya sangat banyak guys. Misal ya, hari ini harga beras 1 kilonya 5.000 misal. Boleh jadi tahun ke depan itu 10.000 seperti tahun ini. Tahun ini harga beras itu 10.000. Jadi kita menyimpan uang 5.000 itu, kalau beberapa tahun yang akan datang itu sudah ada nilai inflasi yang sangat jauh guys, kayak gitu. Jadi saran aku buat teman-teman PMI yang mau hari-hari senjanya nanti enak ya, kita bareng-bareng. Aku juga udah bukti, aku udah mempraktekin ya, kita nabung emas aja guys, logam mulia. Dan untuk nabung logam mulia itu banyak sekali caranya guys, kayak gitu ya. Jadi kalau kita nabung uang itu kadang ada apa ya, ada penipuan ya gitu guys ya. Maksudnya ada uang kita tuh di ATM tuh bisa ketarik gitu guys ya, dengan nggak jelas. Pokoknya ada hacker kayak gitu kan. Sekarang banyak juga sih, saya nggak sebut banknya apa, banyak ada pembobolan ATM kayak gitu guys ya, jadi ngeri. Jadi kalau aku tuh lebih sukanya nabung ke logam mulia. Misal kita beli emas sekarang itu segramnya 500.000, boleh jadi nanti tahun kedepannya itu bisa jadi 1 juta. Nah, seperti saat sekarang ini 2021 ini harga emas udah sampai 1 juta per gram guys ya. Dibanding tahun-tahun 2015, 2014 kemarin kayak gitu guys ya. Harga emas cuma 500.000 guys. Jadi nilai itunya tuh apa ya? Melonjaknya itu jauh banget. Jadi itu aja pesan aku. Meskipun kita yang di sini tuh PMI, jangan TKW ya, bahasa itunya, bahasa kunonya. Jangan kita berkecil hati, kita juga bisa maju, kita juga bisa sukses ya guys ya. Kita juga udah bisa menyiapkan dana pensiun, kayak gitu. Jadi jangan sampai waktu kalian di sini tuh tidak ada aset sama sekali. Meskipun sedikit, kita harus punya aset ya guys ya, punya yang namanya tabungan ya guys ya, untuk masa-masa bisa untuk masa tua, masa buat pendidikan anak, biaya pendidikan anak, kan kayak gitu guys. Jadi kita pulang nggak terlunta-lunta, nggak bingung lagi guys, gitu aja pembahasan aku di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena ini hanya apa, sharing-sharing aja dari aku guys ya, karena ini pendapat aku, saya sharing dari aku dan aku sudah mengalaminya guys ya, maksudnya sudah menjalankannya. Karena motivasi-motivasi ini hanya untuk menambah semangat kita aja gitu, memberi semangat kita aja dan teman-teman di rumah gitu guys ya. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video aku. Jangan lupa mohon maaf, dukungan kalian, like dan subscribe-nya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.